saya Aulia. Sebelum saya memulai video ini, ada disclaimer bahwa saya bukan seorang dermatologis atau ahli kulit. Semua informasi yang ada di sini itu berdasarkan dari pengalaman dan juga saran para ahli dalam perawatan kulit secara umum. Kemudian setiap kulit itu unik dan semua permasalahan serius dan juga pengobatan yang serius itu harus dikonsultasikan dengan dermatologis. Kulit saya is not perfect, oily, acne prone, dan juga was acne fighter. Oke, what is basic skincare? Itu adalah rutinitas perawatan wajah dasar untuk menjaga fungsi kulit. Apa sih fungsi kulit atau tujuan perawatan kulit? Tujuan perawatan kulit untuk dapat dua hal, yaitu functional skin dan juga aesthetic skin. Jadi mendapatkan kulit yang berfungsi dengan baik, optimal, dan yang kedua adalah mendapatkan kulit yang bagus, ya, yang indah. Jadi kalau untuk basic skincare itu untuk memenuhi tujuan perawatan kulit yang pertama ini, yaitu functional skin. Apa itu functional skin? Yang pertama adalah kulit yang mempunyai skin barrier yang sehat. Skin barrier itu adalah lapisan pertahanan kulit dasar. Dan kulit itu adalah sebagai organ terbesar di tubuh kita sebagai proteksi materi yang berbahaya dari lingkungan. Yang kedua, functional skin itu berarti kita merasakan no discomfort. Tidak ada rasa nggak nyaman di kulit. Berarti kalau dua hal ini sudah terpenuhi, skin barrier sehat dan merasa nyaman dengan kulit sendiri, berarti skinnya sudah functional, sudah memenuhi tujuan perawatan kulit dasar, yaitu tujuan basic skincare yang kita bahas kali ini. Ini adalah ilustrasi tentang skin barrier. Kalau sebelah kiri kamu bisa lihat compromised skin barrier atau skin barrier yang sudah terganggu. Jadi natural oils dan kelembapan itu mudah keluar dari kulit, dan iritan atau bahan-bahan yang mudah mengiritasi dan material-material buruk lainnya, polusi segala macam, itu mudah masuk ke dalam kulit. Kalau sebelah kanan gambarnya itu healthy skin barrier yang sehat. Natural oils and moistures-nya itu tetap berada dalam kulit dan iritan itu nggak mudah masuk. Lebih lanjut soal skin barrier atau disebut moisture barrier, itu adalah lapisan terluar dari kulit yang terdiri dari sel-sel dan juga lipid. Lipid itu asam lemak natural yang terdapat di kulit. Jadi skin barrier yang sehat itu penting untuk menjaga kadar kelembapan dari kulit dan juga mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Jadi fungsinya itu secara utama adalah untuk memerangkap molekul-molekul air dan juga menurunkan atau mengurangi TEWL, transepidermal water loss, kehilangan air dari lapisan paling dalam kulit keluar, menguap. Kalau menguap kan itu artinya nanti dehidrasi kulitnya. Ya, caranya dengan mencegah natural moisturizing factors hilang. Nah, natural moisturizing factors itu adalah zat-zat yang secara alami berada di kulit lapisan teratas. Oke. Nah, skin barrier juga menolong kita untuk melindungi kulit dari environmental stressors dan juga potential irritants, ya, hal-hal yang menimbulkan stres kulit dari lingkungan dan juga iritan-iritan yang bisa saja menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, skin barrier ini juga sangat bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan. Oke, what is functional skin? Sekali lagi tadi adalah healthy skin barrier dan no discomfort. Jadi nggak ngerasa terlalu gerah, terlalu kering, sensitif, merah, dan lain-lain. Nah, permasalahan kulit manusia itu kan banyak ya. Contohnya adalah acne, jerawat, bumpy atau beruntusan, komedo, whitehead, ada blackhead, atau tekstur kulit itu nggak rata.
Ada juga acne scars atau bekas jerawat. Ada yang bekas jerawat atropik, yaitu bopeng. Ada hipertropik, itu yang kulitnya malah muncul, ya, seperti keloid. Atau discoloration, perubahan warna. Perubahan warna ada dua, jadi ini PIH, post inflammatory hyperpigmentation, dan juga PIE, post inflammatory erythema. Kalau PIH itu noda setelah jerawatnya sembuh itu kecoklatan, kalau PIE itu yang nodanya kemerahan. Juga ada blemish, noda-noda di kulit, baik itu freckles, rosacea, dark spot, baik karena matahari dan juga iritan-iritan lainnya, wrinkles, kerut, eczema, fungal acne atau jerawat disebabkan oleh jamur, dan lain sebagainya. Semua permasalahan kulit itu banyak ya. Mungkin kamu juga mengalami satu atau salah dua dari beberapa permasalahan kulit seperti ini. Nah, ada yang bilang kita butuh serum, ya, ada iklan, ya kan? Ini menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas, membuat kulit awet muda, segala macam. Jadi so many beauty bloggers, vloggers di sana merekomendasikan produk itu. Apakah harus kamu beli? Enggak, no. Caranya untuk menjaga kulit berfungsi secara optimal, kamu harus memperbaiki basic skincare, ya. Fix your basic skincare first. Kemudian slowly, setelah basic skincare-nya kuat, gradually add components. Pelan-pelan boleh nambahin komponen-komponen untuk menuju tujuan perawatan kulit berikutnya, yaitu mendapatkan kulit yang bebas masalah, ya. Oke. Jadi kenapa di level 1? Karena ini paling dasar nih. Basic skincare level 1 itu ada 3, ya. Cleansing, moisturizing, dan protecting. Membersihkan, menjaga kelembapan, dan juga memproteksi. Nah, ada juga orang yang bilang basic skincare itu CTMP, cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Tapi moisturizing oke, protecting oke, cleansing oke, toning kalau memang benar-benar basic belum terlalu diperlukan, ya. Jadi level 1 itu masih CMP, cleansing, moisturizing, dan protecting. Jadi kita start dari very very basic. Nah, untuk cleansing itu kan menggunakan pembersih, itu akan membersihkan kulit, menjauhkan polutan dan bakteri, menjaga skin barrier, membantu menjaga keseimbangan mikroflora di kulit, dan juga membersihkan pori-pori. Salah satu faktor penting dalam memilih pembersih yang tepat adalah pH atau tingkat keasaman. Belajar kimia kan di sekolah. Nah, permukaan kulit dan lapisan paling atas itu secara alami sedikit lebih asam dia, yaitu pH-nya sekitar 5,5. Jadi kalau pilih pembersih sebaiknya yang dekat-dekat sama pH kulit tersebut. Pembersih yang baik itu akan cocok sama tingkat keasaman ini. pH-nya akan sesuai dengan pH kulit. Nah, gangguan konstan pada pH kulit sampai derajat yang kuat itu bisa menyebabkan kulitnya berjerawat, kulitnya kemerahan, sensitif juga. Jadi itu simple, gara-gara cleansernya yang nggak cocok, bisa nyebabin masalah. Makanya kita kembali ke basic skincare, kita pilih produk yang cocok tentunya. Masih cleansing nih, jangan cuci wajah dengan sabun batangan atau sabun mandi, karena sabun itu tergolong alkalin atau ber-pH tinggi. Bisa pH-nya 8, 9, 10. Wah. Kemudian cuci wajah itu 2 kali sehari itu cukup, ya. Semakin sering mencuci wajah, lapisan alami kulit itu akan tergerus, jadi ditakutkan merusak juga skin barrier. Dan jangan pakai produk-produk DIY, do it yourself, ya. Sering orang buat di Instagram atau dimanapun itu cara membuat masker lah, cara membersihkan wajah dengan air lemon, dengan vinegar, cuka apel, ya, dan lain-lain. Jangan. Kalau kulit kita terasa bersih banget dan kencang atau ketarik setelah dibersihkan, itu tandanya produknya mungkin terlalu keras. Jadi saatnya cari alternatif. Nah, juga perlu diingat kalau pembersih yang berbusa yang mengandung SLS,
sodium lauryl sulfate itu akan mengeringkan dan mengiritasi kulit dan dapat membuat kulit jadi sensitif. Dan kalau dipakai berkepanjangan itu malah akan menambah masalah kulit. Jadi hindari SLS. Ada saudaranya SLAS, sodium laureth sulfate. Nah, itu lebih aman dan itu tidak berfungsi sebagai surfaktan yang keras. Ya, jadi hindari SLS. Kalau ada SLAS di daftar bahan di cleanser kamu, that's okay. Level 1 juga, tahap kedua adalah moisturizing, jadi pelembab. Nah, pelembab ini menjaga kulit seimbang, menjaga skin barrier yang sehat, dan melindungi dari iritasi dan kekeringan. Kuncinya itu adalah memberikan hidrasi dan menjaga kelembapan tersebut. Nah, jenis-jenis komponen atau sifat moisturizer itu ada 3. Ada yang bersifat humectant, ada yang bersifat emollient, dan ada yang bersifat okklusif. Ini akan dibahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Tapi secara dasar, humectant itu yang menarik air. Emollient itu akan zatnya adalah zat-zat yang bisa mengisi pori-pori. Okklusif itu menutup, bersifat sebagai lapisan di atas kulit sehingga menghalangi penguapan dari kulit. Nah, untuk memilih moisturizer, pilih yang cocok dengan kulit kamu. Nah, kulit berminyak nggak perlu dong pakai pelembab. Salah, tetap perlu pelembab. Kapan dipakai moisturizer? Tentunya setelah mencuci wajah dan kapanpun kamu perlukan. Kalau malam hari, juga perlu digunakan sebelum tidur. Tahap ketiga untuk basic skincare level 1 adalah protecting. Nah, melindungi di sini itu maksudnya adalah untuk melindungi dari sinar matahari karena itu adalah radiasi yang paling berbahaya bagi kulit. Nah, digunakanlah sunscreen. Kalau dulu orang sering bilang sunblock, tapi sekarang udah pakai istilah sunscreen aja lah. Anti UV ini dipakai 365 hari per tahun. Jadi maksudnya apa? Setiap hari harus kamu pakai. Karena ini adalah yang sangat-sangat penting. Setelah cleanser, sunscreen. Jadi walaupun cuaca mendung harus dipakai, walaupun nggak kemana-mana pakai juga, ya karena radiasi matahari bisa masuk ke dalam rumah, bisa menembus kaca dan segala macam. Nah, di sunscreen itu ada 2 istilah perlindungan. Yang pertama adalah SPF atau Sun Protection Factor, itu melindungi dari UVB, ya supaya kamu ingat B itu apa. Ini kita cocokkan aja dengan burning. Berarti UVB itu kalau kelamaan kamu terpapar dengan radiasi UVB itu akan menyebabkan terbakar kulitnya, kemerahan, menggelap. Nah, itu karena UVB. Jadi kalau mau pilih sunscreen yang tidak membakar kulit kamu, pilih SPF-nya yang tinggi. Kemudian istilah yang kedua adalah PA, Protection Grade of UVA. Jadi ini adalah proteksi dari sinar UV tipe A. Nah, untuk mudah ingat, ini kita cocokkan dengan aging. A itu aging. Jadi UVA itu yang menyebabkan penuaan, misalnya keriput dan lain-lain, ya. Di dalam sunscreen itu kamu bisa lihat ada SPF-nya, ada PA-nya. Nah, SPF 30 itu direkomendasikan oleh dermatologis dan sekarang cukup mudah sebenarnya menemukan SPF sampai 50 itu sudah umum di pasaran. Nah, kalau PA itu ada 4 setahu saya sih yang grade-nya ya. Ada yang plus 1, ada yang plusnya 2, ada yang plus 3, dan ada yang plusnya 4. Jadi semakin banyak plusnya berarti dia semakin melindungi dari UVA. Jadi anti UV atau radiasi matahari ini itu salah satu hal yang penting, dan pada beberapa formula itu sangat mudah hilang. Maksudnya hilang itu karena keringat, karena gesekan, ya. Jadi sunscreen itu juga perlu untuk di reapply 2-3 jam. Oke, jadi kalau udah pakai pagi jam 8, mungkin jam 10 atau jam 11 kamu harus reapply. Apalagi misalnya tengah hari kamu berwudu misalnya kan, itu kan sudah sebagian akan tersapu.
Nah, banyak juga jenis sunscreen. Ada yang chemical dan juga yang physical, dan juga bentuk sediaannya. Ada yang bentuk krim, gel, ada yang spray, ada yang stick. Nah, untuk sehari-hari itu banyak, dan ada beberapa pilihan yang untuk outdoor atau sport. Nah, ini adalah yang waterproof. Jadi kalau kamu perlu punya sunscreen, paling nggak ada dua, satu untuk sehari-hari, satu lagi untuk kegiatan outdoors atau sport, misalnya berenang, kamu ke pantai, itu harus butuh proteksi yang lebih tahan dan nggak mudah luntur. Oke, nah urutan pemakaiannya, basic skincare dari tiga tahap tersebut. Pagi tentunya cleanser dulu, cuci muka, kemudian pakai moisturizer, kemudian pakai sunscreen. Nah, kalau sunscreen yang kamu punya itu cukup melembabkan, moisturizer kadang-kadang bisa di skip, ya. Misalnya untuk kulit yang berminyak. Jangan lupa untuk reapply sunscreen. Dan kalau malam simple, cleanser sama moisturizer aja. Dan nggak perlu sunscreen karena matahari nggak ada di malam hari. Tentunya. Nah, cukup gampang karena ini basic. Jadi cukup cleanser, moisturizer, sunscreen, malam cleanser plus moisturizer. Gimana nih kalau mau purchase, mau beli? Sekarang nih mau benerin kulit lah ceritanya kan. Apa lo yang harus dibeli? Yang pertama lah cleanser dan sunscreen. Itu harus dulu. Ya. Yang kedua baru, kalau udah cocok yang pertama tadi cleanser sunscreen, baru moisturizer. Kemudian selanjutnya ini sudah masuk ke basic skincare level 2, produk yang menghidrasi, toner misalnya, hydrating toner, exfoliator, dan obat, serum, essence, emotion booster segala macam. Dan masker. Nah, itu tuh bukan basic ya. Jadi cukup 1 dan 2 dulu deh. Cari yang benar-benar pas untuk kulit. Ya. Kemudian membeli produk harus sesuai dengan jenis kulit. Nah, cara mengetahui jenis kulit gimana dong? Yang pertama, caranya adalah kamu cuci muka dulu dengan cleanser. Kemudian tunggu 30 menit sampai 1 jam. Perhatikan area yang berminyak dan area mana yang kering. Nah, kalau setelah 1 jam itu berminyak seluruh wajah, itu berarti oily. Kulitnya oily. Kalau kering seluruh wajah, itu berarti dry. Rasanya ketarik-ketarik gitu ya. Kemudian berminyak di daerah T, dahi, hidung dan dagu, berarti itu combination. Berminyaknya di sini aja, sementara di sebelah pipi itu kering. Itu berarti kulit kombinasi. Kalau nyaman-nyaman aja, berminyak mungkin nggak terlalu banyak ya, netral-netral aja, itu berarti kulit normal. Perih, gatal, tidak nyaman, itu berarti kulit kamu sedang sensitif. Karena sensitif itu sebenarnya bukan suatu jenis kulit ya, tapi keadaan kulit. Jadi mungkin saat itu sedang sensitif. Perih, gatal, nggak nyaman gitu. Kalau nggak rasa apa-apa berarti kulit badak ya. Nah, tips membeli produk. Udah tahu tadi 3 ya. Membersihkan, lembabkan, dan melindungi. Tipsnya gimana dong? Yang pertama, produk murah itu banyak yang bagus. Jadi nggak mesti mahal-mahal. Nggak usah gengsi pakai produk murah. Karena skincare itu cocok-cocokan. Belum tentu yang mahal cocok di kulit kamu. Udah beli mahal-mahal, nggak kepake. Bikin malah parah. Buat apa? Ya, dan skincare itu juga dipakai terus-terusan. Jadi kalau bisa harus masuk budgetnya. Jangan, wah beli cleanser nih, harganya 300.000, ya kan? Itu habis 1 bulan atau 2 bulan. Dah 2 bulan kemudian kan harus beli lagi. Ya, harus perhatikan itu juga soal budgeting. Kemudian produk lokal tuh banyak yang bagus. Jadi jangan gara-gara produk lokal kalah sama produk luar, belum tentu. Ya, malah sebagian itu lebih bagus daripada produk yang mahal dan produk luar. Perhatikan teksturnya juga. Kadang-kadang tekstur tertentu cocok sama jenis kulit tertentu. Ya. Nah, pilih produk yang cocok. Pastikan cleanser nggak bikin kulit tertarik, pelembab nggak bikin jerawatan misalnya. Jadi harus mulai dari cleanser dan pelembab dan sunscreen cocok nggak? Kadang butuh waktu nih untuk mencari produk yang tepat. Jadi jangan tambahkan jenis produk yang lain kalau yang dasar belum cocok.
kalau kamu kan belanja nih cleanser sama sunscreen, pakai dua hal ini ternyata cleansernya bikin ketarik ya, explore produk yang lain dulu ya, sampai ketemu. Kalau udah ketemu, pakai beberapa lama, seminggu 2 minggu, kalau udah oke baru cari moisturizer, baru cari produk-produk yang lainnya, supaya nanti ketahuan produk mana yang nggak cocok. Kalau misalnya udah cocok cleanser sama sunscreen, ketika kamu sudah cocok kemudian nambahin moisturizer bikin jerawatan, nah langsung ketahuan ternyata yang menyebabkan jerawat adalah moisturizernya. Nah begitu seterusnya, ketika mau nambahin produk baru kamu harus sudah cocok dulu dengan tahap-tahap selama ini atau rutinitas selama ini. Kalau udah cocok, kita boleh jelajahi produk lainnya. Misalnya yang pertama wajib itu cleanser dan sunscreen. Syukur-syukur juga kalau sunscreennya melembabkan ya, jadi mungkin moisturizer belum terlalu perlu. Nah kalau keduanya udah cocok, baru cari moisturizer yang cocok dan seterusnya. Nah sekarang tahap ke rekomendasi cleanser ya, untuk kulit oily atau acne. Innisfree Bija Trouble Facial Foam ya, saya pernah pakai. Ini mengandung salicylic acid, jadi cocok untuk kulit yang berjerawat. Tapi jangan terlalu sering juga menggunakan ini, masih mengandung fragrance, mengandung mentol. Tapi untuk yang kulitnya aman-aman aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau kulit sensitif mungkin atau kering, ini nggak direkomendasikan. Cleanser untuk normal, oily, atau acne itu kamu boleh coba produk murah meriah dari Hada Labo, Tamago Hada AHBHA. Ya, ada dua jenis sebenarnya, ada yang untuk face wash, ada yang face wash plus makeup remover. Bentuknya kayak gini juga, cuma tulisannya nanti beda. Ya, ini cocok untuk semua jenis kulit, tapi kalau yang terlalu kering mungkin dirasa-rasa sendiri lah, mungkin bisa jadi nggak cocok. Nah, kalau untuk normal atau dry, ada Hada Labo juga, ini yang khusus memang seri melembabkan, yaitu seri Gokujun. Hada Labo Gokujun Ultimate Moisturizing Face Wash. Ini salah mulu nih tulisan moisturizingnya. Ya, ini contoh produknya. Ini mengandung hyaluronic acid. Jadi cocok untuk normal dan dry. Tapi kalau kulit kamu oily waktu pakai ini cocok ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Selanjutnya untuk yang dry, ini bisa pakai Emina Dot Burst Face Wash. Jadi dia ada scrubsnya juga, tapi scrubnya itu lembut ya, jadi nggak merusak kulit. Nah nggak semua orang juga bakal cocok sama ini misalnya, tapi ini lumayan murah ya. Kalau cocok sama ini, wah bagus banget, lanjutkan aja terus. Kemudian untuk oily dan acne juga, ini yang saya harus selalu ada di rumah, COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Tapi harap diperhatikan, ini pH-nya cenderung agak tinggi ya. Jadi kalau basic skincare pertama level 1 mungkin nggak saya terlalu rekomendasikan, kecuali nanti kalau kamu udah punya toner yang bisa mengembalikan pH-nya itu lebih asam ya. Oke, itu rekomendasi cleanser. Oh masih ada untuk kulit sensitif dan juga semua jenis kulit, ini produk lokal, boleh coba pakai Inner True Awakening Cleansing Gel ya, ini produk yang bagus nih. Kemudian moisturizer, rekomendasinya untuk semua jenis kulit, Hada Labo. Saya suka Hada Labo. Hada Labo Ultimate Moisturizing Milk ya, ingat namanya, jangan salah, jangan yang moisturizing lotion, karena lotion itu di bahasa Jepang, di pasar Jepang itu berarti toner. Tapi kalau ada tulis milk itu berarti pelembab. Nah ini contohnya ya, Hada Labo Ultimate Moisturizing Milk. Ini seri Gokujun ya, lupa tulis di sini, Hada Labo Gokujun Ultimate Moisturizing Milk. Tuh kan, moisturizingnya salah lagi tulisannya. Oke, kemudian untuk semua jenis kulit juga, Hada Labo Gokujun Alpha Ultimate Anti-Aging Milk. Nah ini yang merah, Hada Labo yang milk yang merah. Ini saya selalu ada di rumah karena ini paling aman, nggak bikin jerawatan, nggak bikin bermasalah. Harganya murah juga. Moisturizer untuk all skin types atau untuk yang dry, bisa coba yang ini nih,
Viva White Water Drop Sleeping Mask. Loh, tapi kan ini sleeping mask. Sleeping mask itu hanya istilah marketing aja, jadi nggak mesti waktu kamu tidur pakainya. Ya, ini sangat-sangat melembabkan untuk yang dry, bagus banget. Untuk yang oily gak ada masalah kalau dipakai misalnya sebagai krim malam. Kalau kamu mau tidur malam, itu pakai yang ini. Memang agak ngerasa greasy, agak ngerasa oily, tapi itu bagus banget. Dan kalau sama saya sih nggak menyebabkan jerawat sih, aman. Rekomendasi moisturizer berikutnya adalah all skin types. Untuk oily atau acne adalah COSRX Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. Jadi memang overnight spa mask dijualnya, tapi boleh pakai kapan aja. Kadang-kadang siang di rumah supaya lembab juga pakai yang ini. Ya, untuk yang oily gampang banget, ini nggak terlalu berminyak gimana-gimana gitu sehingga aman. Kalau yang acne prone saya udah coba sendiri, ini nggak menimbulkan jerawat, tapi tergantung kulit masing-masing ya. Nah, tips membeli produk moisturizer itu kan salah lagi. Kalau oily skin teksturnya gel bagusnya sih. Dry skin itu bentuknya krim. Kalau yang combination itu normal, lotion atau gel. Sensitive skin itu cream atau balm. Balm itu berarti yang lebih padat lagi ya. Tapi nggak mesti juga, nggak mesti ngikutin itu juga ya. Kalau yang krim tapi cocok di kulit berminyak ya lanjut aja terus. Nah, rekomendasi sunscreen untuk semua jenis kulit. Nah, ini adalah seri dari Skin Aqua. Ada 4 jenis dia. Ya, semuanya ada. Skin Aqua UV Whitening Milk ada SPF 20, ada SPF 25 untuk dry dan sensitif, ada SPF 30 untuk normal sampai berminyak, ada juga SPF 50. Semuanya itu PA-nya adalah 3 ya, plus 3. Nah, ini yang SPF 50. Jadi, walaupun di sini bisa dibilang Skin Aqua yang SPF 30 normal to oily skin, banyak juga yang ngerasa nggak cocok ya, malah lebih cocok yang 50 kalau kulitnya oily. Jadi, tergantung sama kulit masing-masing lah. Harus dicoba satu-satu dan harganya cukup murah. Sekitar 50-an ribu. Skin Aqua lumayan bisa dibilang produk basic ya. Kalau lagi kehabisan yang mahal misalnya bisa balik lagi ke Skin Aqua, atau memang banyak yang pakai Skin Aqua dulu, nggak ada yang ganti-ganti karena udah cocok. Kalau udah cocok nggak usah lah ganti-ganti yang lain ya, repot. Kemudian rekomendasi sunscreen berikutnya adalah untuk all skin types. Ini Skin Aqua juga tapi UV Tone Up Essence SPF 50+, PA-nya plus ada 4 ya. Nah, ini selain sunscreen juga untuk tone up, jadi meningkatkan warna kulit. Jadi kalau pengen sedikit lebih lightening kulitnya boleh pakai ini. Tapi untuk yang kulitnya sangat-sangat kering kayaknya harus pakai moisturizer dulu deh ya, bikin kering tapi agak glowing jadinya kalau pakai yang ini nih, Skin Aqua. Rekomendasi sunscreen berikutnya all skin types juga, inilah Emina Sun Protection SPF 30, PA-nya 3+ ya, plus. Ini untuk semua jenis kulit sih katanya, tapi dicoba sendiri dulu dan cukup murah. Jadi dari semua dari ini yang paling murah, tapi kalau yang murah sudah berhasil, kenapa harus lebih mahal? Nah, prinsip dasar skincare adalah kita harus perlakukan kulit sebagai hal yang sangat sensitif. Jadi harus hati-hati kasih produk apa, harus hati-hati ya. Walaupun kulit cowok misalnya, kulit cowok kan selama ini dibilang kulitnya kasar lah, pori-pori besar lah. Kalau produk-produk cowok, khusus cowok misalnya kan dikasih mentol banyak-banyak, dikasih alkohol banyak-banyak, padahal nggak boleh gitu juga. Kulit cowok kulit cewek sama aja. Kalau pori-pori lebih besar ya mungkin strukturnya doang, tapi dari segi perlakuan itu tetap harus diperlakukan sebagai hal yang sensitif ya. Jadi bagaimana cara memperlakukan kulit sebagai hal yang sensitif? Yang pertama lah, hindari bahan iritatif, hindari SLS, sodium lauryl phosphate, hindari alkohol yang buruk, alkohol etanol, etil alkohol, alkohol denat, SD alkohol dan lain-lain yang kalau kamu lihat di produknya ada tulisan itu, dan di urutan paling atas kayaknya boleh
pilih yang lain dulu ya. Kalau di bagian agak-agak bawah tulisan yang ini alkoholnya misalnya, bisa jadi lebih cocok ya. Atau juga hindari parfum. Sebagian orang tuh alergi parfum atau natural oils, essential oils ya, tapi nggak semua orang. Nah, makanya kalau ada produk yang sama tapi satu unscented alias nggak berbau, satu lagi pakai parfum, kayaknya mendingan pilih yang unscented ya. Walaupun banyak juga yang cocok sama yang scented, nggak ada masalah ya, lanjutkan. Kemudian hindari bahan-bahan alami yang memang bukan untuk langsung dipakai ke kulit, misalnya lemon, apalagi ya, cuka apel langsung dipakai ke kulit. Wah, itu bukan produk perawatan kulit, jadi jangan coba-coba. Kemudian hindari menggosok terlalu kuat ya, pakai tangan terlalu kuat jangan, apalagi kalau kamu pakai sikat kamar mandi, jangan. No, it's a big no. Kemudian hindari scrub yang kasar ya. Sebagian ahli kulit malah menyarankan nggak perlu pakai scrub ya. Kalau mau membersihkan kulit mati itu ada yang namanya chemical exfoliant. Itu nanti setelah basic skincare akan kita jelasin. Kemudian hindari alergen kalau kamu alergi bahan tertentu ya. Oke, kalau basic skincare-nya kamu udah beli cleanser yang cocok, udah coba cocok, sunscreen juga cocok, moisturizer juga akhirnya cocok. Apa yang selanjutnya? Basic skincare aja dulu ya, explore, perhatikan kondisi kulit, amati kecocokan produk setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Kalau cocok, selanjutkan lagi sampai beberapa waktu sebelum menuju ke tujuan kulit berikutnya, yaitu aesthetic skin. Karena tujuan tersebut kalau bisa dicapai dengan skincare yang lebih advance, tapi basicnya harus kuat. Nah, sebelum pakai produk lanjutan, misalnya toner, exfoliating products, serum, retinol, dan lain-lain, perkuat basic skincare dulu. Kalau ada produk advance yang nggak cocok atau malah bikin masalah, bisa bikin kering, iritasi, jerawatan, dan lain-lain, bisa kita langsung hentikan sembari kita kembali lagi pakai basic skincare aja dulu untuk memperbaikinya gitu. Makanya basic skincare harus benar-benar kuat ya. That's it for now. Selanjutnya nanti kita akan coba produksi video-video lagi seperti ini dengan topik yang berbeda tentunya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Salam.